Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. What's up geng? Gue Sabella King. Oke guys, balik lagi di channelnya YouTube aku. Yani Cookie. Kali ini kita bakalan bikin konten yaitu ngusip, ngumpul Asik. Pada episode 1 ini ya, ini perdana guys. Episode 1 ini kita akan membahas mengenai virus yang lagi viral banget. Dan harusnya kita tuh social distancing ya. Oh iya. Kali ini aku bareng teman-teman aku. Hai, jangan lupa follow IG aku Bunga Rafni. Aku Sabella King guys. Hai, aku Sinta Maritna. And then aku Andini Siti Fatimah. Aku mau nanya-nanya kepada kalian nih. Kan biasanya yang podcast itu yang diundangnya tuh seorang ahli, dokter, dari ahli politik, ya ahli produksi. Nah, kali ini aku tuh bikin konten yang berbeda. Aku akan menanyakan kepada kalian mengenai corona ini dari pandangan kalian sebagai masyarakat. Menurut pandangan kamu, dengan adanya virus corona di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, menurut aku sendiri ya, dengan adanya virus corona ini, ya mungkin ada dampak positif sama negatifnya. Yang pertama kan dampak negatif kan kita nggak bebas itu kalau kemana-mana. Terus salah satunya salah satunya aku gitu ya sebagai karyawan. Nah di salah satu pabrik pasti ada yang mau di off gitu kan, itu kan kasihan gitu sama keluarga kayak gitu. Nah untung sama pabriknya digaji gitu. Kalau misalkan enggak, kayak itu dari mana gitu. Nah tapi kalau misalkan dari dampak positifnya ya, dari aku sendiri gitu, bagus lah. Soalnya kan corona itu nyebarnya kayak bersentuhan kayak itu, jarak dekat. Kalau sekarang nih zaman now gitu ya, anak-anak zaman sekarang kan pacaran kayak itu. Nah itu positif, gak akan malam mingguan pastinya. Terus gak akan pacaran gak. Jadi jomblo-jomblo gak akan khawatir. Nah gitu. Terus sama jomblo juga gak akan bikin SW. Aduh hujan. Akhirnya akhirnya yang pacaran gak malam mingguan, nanti gak akan bikin SW gitu, tenang. Sekarang mah gak akan ada malam mingguan kayak gitu. Kalau ini lebih sih, ke isi jadi hati lebih ya? ke isi hati gitu geng. Cur gitu lah. Ya gitu lah. Ada perasaan jadi tidak iri gitu ya. Nah gitu. Jadi kalian para jomblo ya tenang aja lah gitu. Dan juga pada saatnya, ada saatnya kalian juga gitu. Ya, sekian dari aku. Menurut Teh Andin, kita Andin dulu. Kan banyak ya di internet tuh berita-berita mengenai corona. Di Indonesia ini banyak banget berita hoax dan itu belum tentu sumbernya, kebenarannya tuh belum tentu. Nah, menurut Teh Andin tuh kayak gimana? Oke, balik lagi ya. Apalagi sebagai seorang muslimah gitu kan, emang berita hoax tuh nggak bisa langsung kita percaya juga ya, karena kita juga ada yang namanya harus tabayun, memastikan kebenaran informasi yang kita dapat gitu. Terus kebanyakan juga kan informasi tuh lebih ke arah negatif ya, seolah-olah menakut-nakuti, udah gitu bikin kita tuh tambah down gitu, tambah panik gitu. Nah sebaiknya kita benar-benar cari informasi yang sumbernya valid. Misalkan beberapa web dari pemerintah atau dari Kemenkes gitu ya, yang benar-benar bisa dipastikan tuh kevalidannya gitu. Jangan sampai kita langsung mempercayai satu berita tanpa bertanya kembali atau mencari tahu gitu yang validnya gitu. Jadi kita tetap stay positif gitu, jangan terlalu panik dengan berita, jangan terlalu berlebihan gitu. Karena kadang yang bikin kita down tuh malah berita-berita yang negatif gitu, gengs gitu. Makanya ya stay positif juga ya, jangan lupa kalian cari informasi yang valid, itu yang paling penting. Oke. Menurut kamu, gimana sih tanggapan kamu tentang kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem work from home, sistem lockdown dan sebagainya? Oke, jadi sebelumnya kan kita di Indonesia sekarang masih belum fix belum semua wilayah lockdown ya. Pertama dari kebijakan pemerintah, dari pertama social distancing. Menurut aku sih
mungkin pemerintah pasti udah memikirin matang-matang ya kebijakan-kebijakan tertentu. Jadi kita sebagai warga Indonesia stop lah judging pemerintah. Karena kenapa? Pemerintah pasti ngasih sebuah alasan untuk sebuah kebijakannya. Mungkin kenapa sih nggak di lockdown aja? Mungkin kan pemerintah memikirkan ya berapa biaya untuk lockdown tersebut. Untuk mungkin yang ekonominya ke bawah kan itu nggak memungkinkan. Makanya kalau menurut aku sih kebijakan pemerintah pasti itu udah ngepertimbangin dengan baik-baik ya. Kita sebagai warga negara kita harus ikutin aja, ikut support aja. Pasti ada pasti ada maknanya lah yang baik. Makanya pemerintah memberikan kebijakan tersebut. Jadi stop lah untuk menjudge pemerintah gitu. Jadi sekarang kita saling support, saling mendoakan, saling mendukung, tetap stay safe aja gitu. Ikutin aja. Mudah-mudahan sih kasus ini bisa cepat berakhir kayak gitu sih. Nah, selanjutnya ya pertanyaan untuk Sinta. Menurut kamu ada nggak sih pencegahan lain yang mampu mencegah penyebaran virus corona ini? Pertanyaan yang berat ya. Kalau menurut aku mainnya sih kembali ke diri kita sendiri sih. Gimana kita harus jaga kesehatan kita. Terus gimana imun. Itu sih yang paling penting mah imun ya. Soalnya kalau misalnya imun kita turun imun ya, kalau misalnya imun kita turun kan pasti itu ngaruh juga ke diri kita gitu. Kita jadi gampang sakit, kita jadi gampang gak enak badan itu kan. Jadi mempercepat virus-virus itu masuk ke tubuh kita gitu. Apalagi ya banyakin olahraga sih. Nggak, justru dikurangin olahraga. Oh iya ya. Yang sederhana aja. Pencak silat guys. Yoga berjemur juga bisa kan 15 menit ya, dari jam 10 sampai jam 10.15 berarti 15 menit. Si pagi nggak usah ya. Kalau si pagi tuh nggak usah. Tapi jangan lupa pakai sunblock bisi hitam. Biasa anak muda ya. Terus apa lagi ya? Terus jaga makanan juga. Makanan jangan sembarangan. Kalau bisa sih masak di rumah, tapi berhubung kita anak kos jadi beli. Tapi beli yang bersih. Benar itu yang paling penting. Cuci tangan. Kalau nggak ada sabun kita pakai hand sanitizer, jangan lupa. Beli di Kalau habis Beli di Medion bisa. Apalagi ya? yang penting membanyakin berdoa. Benar. Oke, untuk tambahannya sih mungkin selain kita harus antisipasi ya, kita juga nggak bisa ya, maksudnya kita juga harus tetap ya, yang namanya gak akan sebuah virus ngenularin ke itu tanpa izin Allah juga kan ya. Jadi kita juga harus bisa membentengi diri, tetap minta sama Allah perlindungan, itu yang pasti sih, yang harus juga jangan kelewat juga. Itu sih. Jadi kita tuh jangan terlalu menganggap virus ini biasa sih, itu lebih penting. Terus tapi kita juga nggak bisa terlalu berlebihan dengan panikan dan segala macam gitu. Karena maksudnya virus ini tuh sebenarnya bakal terjadi sama siapa aja. Ini tuh ada satu tulisan yang bagus banget menurut aku. Apa itu? Jadi ada tulisan bagus banget nih menurut aku. Sebagai seorang muslim kita tuh wajib ya mempelajari virus corona. Bagaimana itu virus corona? Apa itu virus corona? Bagaimana penyebaran dan segala macamnya. Karena itu tuh bentuk taat kita sebagai ulil albab atau orang yang berpikir lah gitu ya. Tapi kita juga nggak harus berlebihan dengan takut, karena virus corona ini juga kan salah satu makhluk Allah juga ya, yang benar tanpa seizin Allah juga kita tuh nggak mungkin kena gitu. Tapi kita juga harus berikhtiar terbaik, mengarahkan seluruh akal kita untuk berpikir agar terhindar dari virus corona ini dengan cara memakai masker kesehatan, menjaga kebersihan diri dan keluarga, memakan makanan halal dan sehat, mengendalikan diri dari keinginan bepergian bebas dari satu tempat ke tempat lain, work from home, kuliah online, melaksanakan social distancing. Itu tuh wujud kayak bertasbihnya kita ke Allah loh gitu, bentuk taat kita sama Allah loh gitu.
Jadi biar kita sehat, biar kita nggak tertular juga itu penting banget lah buat kita gitu. Jadi jangan juga mengabaikan itu, tapi jangan juga terlalu berlebihan karena panik juga kan bikin kondisi kita tuh drop kan, down. Bisa jadi karena stres tuh si virus itu deket-deket sama kita gitu. Makanya kita ya benar-benar harus ya udah ikutin gitu apa yang emang benar-benar baik buat kita gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Pertanyaan selanjutnya buat siapa aja ya yang mau jawab. Menurut tanggapan kalian, kan banyak nih di berita-berita kalau orang Indonesia itu panik buy. Nah, katanya masker banyak yang nimbun sampai dimahal-mahalin, hand sanitizer sekarang harganya jadi melonjak. Nah, itu tuh gimana menurut tanggapan kalian terhadap orang-orang Indonesia yang paniknya tuh luar biasa sampai mereka memborong barang-barang yang di supermarket karena mereka saking ketakutannya gitu. Menurut tanggapan kalian tuh kayak gitu? Kalau misalkan menurut aku ya gitu, yang emang sih bener orang Indonesia tuh terlalu panikan gitu ya, orang yang sampai masker di toko-toko manapun sampai hand sanitizer gitu ya sampai habis gitu ya. Itu teh ya maksudnya enggak gitu-gitu amat gitu banget gitu ya. Bener gitu. Kata apa ya kutipan gitu, bukan corona yang numpas manusia tapi tapi saudara kita sendiri gitu. Emang lah oke, bisa stay di rumah ya, itu bagi yang punya gitu ya, orang yang berada gitu. Terus bagi yang kurang berada gitu ya, yang kayak jualan kayak gitu gimana gitu ya, kan kasihan gitu. Ya kita lah berpikir aja gitulah sebutuhnya kayak beliin masker kayak gitu, terus kayak pencuci tangan gitu, yang nggak juga gitu pakai sabun juga udah cukup kayak gitu, beberapa menit sekali atau beberapa jam cukup cuci tangan gitu, jangan sampai ya berlebihan kayak gitu. Jadi kalau menurut kamu jangan nimbun masker banyak-banyak, nimbun kangen aja sama aku gitu. Kalau tambah dari aku sih kayak gini, kayaknya kita nggak coba deh buat untuk sekarang kayak gini, kita emang harus pakai logika dan kita harus berpikir bener-bener gitu tentang ini. Tapi kita juga harus gunain hati kita gitu untuk rasa simpati kita untuk orang lain, untuk diri kita sendiri ya. Use your heart lah ya gitu intinya sih ya. Aku udah baca ya di berita kalau sekarang tuh korban positif corona itu udah 2.000. Menurut kalian tuh gimana sih, kenapa bisa melonjak gini jumlah korbannya gitu? Oke, balik lagi ke kenapa di Indonesia itu korbannya bisa melonjak tinggi. Salah satunya adalah bahwa media Indonesia itu terlalu sering menayangkan yang negatif-negatif. Jadi pikiran orang-orang yang sakit tuh benar-benar langsung ke, oh iya aku tuh corona loh, gini gejalanya gini langsung panik ke rumah sakit dan segala macem. Nah justru itu tuh yang bikin kondisi kita tambah down. Belum tentu kita tuh corona, karena harusnya kan kalau misalnya kita udah mulai tahu gejalanya, jangan dulu panik. Yang penting tuh kita tuh benar-benar tenangin diri dulu. Terus kita tuh kurang paham bagaimana sih virus corona ini terhadap kita. Baru aja ada gejala sedikit kita tuh udah benar-benar panik, oh ini corona. Padahal belum tentu gitu. Kita tuh benar-benar harus memahami banget bagaimana sih si virus corona ini tuh ke tubuh kita. Jangan sampai sedikit-sedikit nyangkanya tuh corona gitu, terus kita langsung panik ke rumah sakit. Kondisi kita lagi stres kayak gitu, lagi panik, lagi down, terus ke rumah sakit. Terus kita bersatu sama orang-orang yang ada virus coronanya. Nah dari situ kadang-kadang sih kita tuh bisa ketularan tuh gitu. Secara nggak sadar tuh kayak gitu. Kita yang bukan corona tapi was-was kita corona, terus kita panik ke rumah sakit, kan itu maksudnya yang benar-benar ngeganggu ke pihak rumah sakit, terus medis kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh kewalahan karena kepanikan kita gitu. Padahal kan setelah kita merasakan, kita tuh benar-benar harus lebih ke ya udah jaga aja imun kita biar nggak sampai sakit lagi, karena banyak orang kok yang sembuh gitu kan. Rata-rata juga yang meninggal tuh yang benar-benar mereka punya penyakit bawaan, terus yang udah lansia juga kan gitu. Jadi kalau kita udah ngerasain gejalanya, benar-benar langsung aja perbaiki sistem imun kita, jaga kebersihan dan segala macam. Terus lakukan isolasi diri selama 14 hari karena virus itu biasanya
Virus itu biasanya emang mati dalam 14 hari gitu. Lakukan aja sesuai sama anjuran pemerintah untuk mengisolasi diri gitu. Jadi terus yang paling penting tuh satu sih sebenarnya jangan panik gitu. Media-media kita emang kadang memberitakan hal-hal yang negatifnya yang bikin kita tambah down. Jadi sebaiknya benar-benar kita tuh ada tuh banyak yang sembuh tuh karena mereka tuh positive thinking gitu. Kayak di Cina juga malah mereka tuh menampilkan atau menayangkan orang-orang yang udah sembuh gitu. Jadi kita tuh punya semangat buat sembuh karena emang virus ini tuh ya sebenarnya nggak jauh beda sama flu-flu yang lainnya gitu. Karena cuman bahayanya karena pertama tuh lebih cepat nyebar dan nyerang banget ke imunitas kita. Jadi yang paling penting jangan panik lah. Gitu. Itu pertanyaan selanjutnya. Nah, sebenarnya virus corona ini kan udah ada ya dari dulu, nggak baru-baru ini, cuman karena baru-baru ini tuh karena dia menjadi pandemi kan untuk kita semua. Nah, Ini ya 2003 ya? iya 2003. Selain itu kan ada lagi nih virus SARS dan MERS. Mereka kan satu keluarga nih sama corona. SARS ini angka kematiannya mencapai 10% dan MERS 37%. Sedangkan corona ini angka kematiannya kan cuma 3%. Nah, tapi penyebarannya tuh yang sangat cepet banget. Nah, menurut kalian sebenarnya adanya virus corona ini tuh ada disengaja atau seperti apa? Menurut kalian? Kalau misalkan bawa-bawa kayak gitu. Soalnya kan ada berita hoax juga, gak tau benar. Katanya ini tuh senjata biologi ya. Ya, biologis. Ya. Ada yang Ya. Menurut pendapat kalian tuh seperti apa gitu mengenai virus corona ini? Apakah memang ini disengaja dengan unsur politik atau sengaja virus ini menyebar atau keadaan di sini tuh emang mendukung si virus itu untuk mewabah gitu? Ya sebenarnya terlepas dari konspirasi ya itu namanya virus ini benar-benar diciptakan gitu sama manusia atau kayak gimana. Kalau saya pribadi gitu sebagai seorang muslimah kan lebih ke yakinnya virus ini ciptaan Allah. Kekuatannya pun maksudnya dari Allah gitu. Dan itu tuh dia menyerang kita tuh bentuk bertasbihnya dia sama Allah gitu, bentuk cara taat dan patuhnya si makhluk ini sama Allah gitu. Tapi balik lagi, oh ya maaf, tapi balik lagi gitu, maksudnya kita juga sebagai manusia kan diberi akal lebih hebat lah dari virus ini gitu, lebih hebat. Dan ketika kita minta sama Allah yang punya kekuatan lebih besar dari si virus ini, ya maksudnya kenapa kita harus berpikiran macam-macam gitu. Yang penting kan sekarang mah kesembuhan kita dan terhindarnya kita dari virus ini gitu. Bukan hanya sekedar memikirkan huru-hara dari si virus ininya gitu. Jadi lebih ke kayaknya jangan dulu deh gitu memikirkan ini tuh siapa yang bikin gitu. Ya kita mah yakin aja lah ke Allah gitu. Allah pasti mau kita tuh mengambil hikmah dari si virus ini gitu. Bukan cuma ngelihat huru-hara dan bertanya-tanya siapa yang bikin gitu. Karena biar kita nggak panik juga sih gitu. Kalau kita mikirnya terlalu jauh kayak gitu, serem juga ya kayaknya. Balik lagi ya, gimana kita harus bisa nyaring informasi mana hoax atau enggak. Itu sih paling tetap berpikir positif aja, jangan gimana ya, lagian itu kan belum dipastikan ya, virus itu dari belum ada kepastiannya apakah itu dari lingkungan atau ternyata memang dibuat. Wallahu alam ya. Kita jangan lu percaya yang nggak pasti, pintar-pintar memilih informasi aja sih. Itu tetap berpikir positif supaya ke diri kitanya juga supaya ke diri kitanya juga gak membuat kalau berpikir negatif kan bikin stres juga kan ya. Itu sih balik lagi kita berpikir positif aja sih, jangan gampang percaya dengan berita-berita hoax kayak gitu. Aku
Aku mah setuju dengan Bunga. Aku juga. Bener kata si Bunga, kita harus benar-benar. Oh iya, benar kata Bunga. Mau. Sebut saja namanya Mawar. Benar kata si Bunga sih, kita mah harus benar-benar cari informasi yang benar gitu. Jangan sampai kita percaya sama hoax-hoax, kan sekarang banyak tuh hoax-hoax gitu. Benar sih, kita harus menyaring informasi secara benar-benar. Benar. Emang benar. Stay positif aja sih, berpikir positif. Kalau misalkan dari aku sendiri mah ya, aku juga bingung sih mau kata-kata apa. Dari Teh Andin udah gitu ya. Dari Sinta udah, dari Teh Bunga yang nyaring informasi, terus dari Teh Andin persetujuan dari Allah. Emang bener sih gitu ya. Kalau dipikir-pikir bener gitu ya. Kalau adanya virus itu teh tanpa seizin Allah mah nggak akan ada gitu. Pokoknya mah stay positif sama stay healthy. Pertanyaan terakhir nih sebagai penutup ya. Apa sih pesan-pesan kalian, terus hikmah yang kalian dapat dari adanya virus corona ini? Oke, untuk pesan sih ini untuk pesan reminder buat diri sendiri juga ya, untuk lebih sehat lagi, lebih bersih lagi, terus tetap waspada, jaga kesehatan, gak lupa ikhtiar diiringi dengan doa. Itu sih. Terus dengan adanya corona, hikmahnya adalah kita harus bisa bersyukur dengan kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Itu intinya. Jangan disia-siakan. Kalau misalkan menurut aku sendiri, kesan-kesannya yang pastinya pasti ada hikmah kayak gitu ya. Kita mungkin kita terlalu abai gitu ya sama kesehatan juga, sama lingkungan juga. Terus kita pergaulan terlalu bebas mungkin dari sana. Terus kita bisa ngambil hikmahnya dari adanya corona, kita jaga satu sama lain gitu ya. Terus ya kalau dari aku mah mungkin cukup satu aja kata-katanya, gini aja pergilah virus, mendekatlah yang serius. Udah. Apa ya, hikmahnya mah kita bisa jadi yang lebih bersih kan, kita sering-sering cuci tangan, terus kita social distancing juga, jaga jarak. Sebenarnya enggak sih, kita jadi lebih jauh ya kan, kita harusnya semakin mendekat. Iya benar. Terus apa ya, kalau pesannya aja sih buat aku mah, kan aku anak rantauan nih ya. Kan dilarang mudik nih. Kalau menurut aku mah mending jangan mudik dulu gitu. Kan kita nggak tahu tuh, kita di jalan misalnya ada virus gitu terus nempel, terus kita pulang ke rumah, nanti orang-orang di rumah nanti jadi kena gitu. Mending kita di rumah aja lah. Kalau yang di rantau juga kita di rantau aja gitu. Udahlah, itu aja. Aku mah sedih sebenarnya nggak pulang. Sabarnya. Oke. Kan kita di keluarga nanti. Sweet. Lebaran di sini yuk. Aku ya. Ya gitu, bener ya hikmahnya, maksudnya yang tadinya kita tuh ngebain bahan kebersihan, jangan cuci tangan, makan asal makan, udah jatuh dipulung lagi 5 menit. Sekarang kita benar-benar jaga banget kesehatan kita, selalu cuci tangan, terus benar-benar ya pokoknya banyak sih sebenarnya mah ya hikmahnya gitu. Dan yang paling penting mah ya kita jadi lebih mendekatkan diri sama Allah ya, lebih mempersiapkan diri juga mungkin ya untuk menyambut yang lain-lain. menyambut kematian gitu ya. Kita tuh sebenarnya disadarkan kalau kematian itu dekat gitu dengan virus ini. Kita semua mempersiapkan untuk itu sih gitu hikmahnya mah kalau buat aku pribadi gitu. Pesannya ya tetap ikhtiar lah, karena emang tugas kita sebagai manusia mah ikhtiar sebagai bentuk taat kita sama Allah gitu. Jadi ya banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak bersyukur kalau kita masih dikasih waktu sama Allah gitu ya. Jadi menurut aku ya, virus corona itu cukup menyerang paru, jangan sampai menyerang perilaku. Oke. Nah itu guys, pembicaraan mengenai corona ini. Apabila dari kita ada kata-kata yang kurang mengenakan atau menyindir, tidak sengaja menyinggung dari pihak manapun, kami mohon maaf. Pokoknya pesan dari kami, keep healthy. Sama sekedar sharing. Ya ini hanya sekedar sharing aja ya guys.
Jangan lupa jaga kesehatan kalian juga dan selalu mencuci tangan. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow IG kami, gengs, di bawah ini. Iya. Kutipan dari Apa guys? Pergilah virus mendekati